Aku lahir dengan bokong 3 kali lebih besar daripada orang lain. Aku tidak hanya bisa hamil dengan sebuah ciuman, tetapi juga bisa memutuskan jenis kelamin bayi. Ibuku, dengan senang hati, mengirimku ke ranjang kaisar yang tampan. Kaisar berhasil pada percobaan pertama. Aku dengan perut besar, bertanya padanya apakah ia ingin anak laki-laki atau perempuan. Laki-laki atau perempuan, aku tidak peduli. Selama itu adalah anakmu, aku akan bahagia. Jadi, dia tidak campur tangan soal jenis kelamin bayi. Akhirnya lahir seorang bayi perempuan, tetapi Yang Hang membunuhku dengan satu tebasan pedang. Dia berkata itu bukan jenis kelamin yang dia inginkan. Di kehidupan kedua, aku mengubah bayi perempuan menjadi laki-laki. Dia melemparku ke sumur penuh kotoran dan membiarkan aku mati di sana. Itu juga bukan yang dia inginkan. Di kehidupan ketiga, aku memiliki seorang bayi, bukan laki-laki atau perempuan. Hasilnya lebih buruk dibanding 2 kehidupan sebelumnya. Saat membuka mata, aku terlahir kembali untuk keempat kalinya. Melihat Yang Hang menatap perutku dengan penuh antusiasme. Anak seperti apa yang sebenarnya kau inginkan? Apapun yang lahir dari rahimmu, aku menginginkannya. Sama seperti 3 kehidupan sebelumnya. Setelah mengatakan itu, Yang Hang menundukkan kepalanya dan mencium perutku. Gesturnya begitu tulus, menunjukkan cintanya tanpa ragu pada bayi itu. Aku tidak bisa menghubungkan Yang Hang yang lembut ini dengan tiran yang membunuhku di kehidupan-kehidupan sebelumnya. Aku tidak bisa menahan diri untuk mencoba bertanya. Bagaimana kalau kita tidak memiliki bayi ini dan menunggu beberapa tahun lagi? Bagaimana menurutmu? Apa katamu? Sebelum aku selesai berbicara, Yang Hang sudah berdiri dengan raut wajah serius. Saat marah, semua pelayan dan Kasim berlutut. Di hadapan pandangan membunuhnya. Aku mengulanginya dengan gugup. Aku bilang bahwa aku tidak menginginkan bayi ini. Tidak masuk akal. Yang Hang meledak dalam kemarahan dan melemparkan cangkir teh padaku. Aku tidak bisa menghindar, namun seseorang berdiri di depanku. Pelayan pribadiku, Ziguan, menahan cangkir itu untukku dan berlutut memohon. Saya menenangkan kemarahan yang mulia. Pangeran kecil sangat gelisah di dalam perut nyonya belakangan ini. Dia terganggu dan bicara tanpa berpikir. Mendengar itu, amarah di wajah Yang Hang mereda. Yang Yao, aku tahu kehamilan itu sulit, tapi jangan bercanda tentang bayi ini padaku. Kamu tahu betul betapa aku menantikan kelahirannya. Tahan sedikit lagi. Dalam 2 hari kamu bisa melahirkan. Jaga tubuhmu selama 2 hari ini, jangan sampai terjadi sesuatu. Wanita-wanita di keluargaku memiliki keberuntungan yang baik. Mereka tidak hanya bisa memberi keturunan kepada pria mandul, tetapi juga mengendalikan jenis kelamin janin. Bahkan ketika janin sudah cukup bulan, mereka dapat memilih waktu persalinan yang tepat. Hari pertama kehamilanku, Yang Hang berkonsultasi dengan peramal tentang jam Chen 2 hari ke depan. Bayi yang lahir saat itu akan memiliki kehidupan kaya yang legendaris. Bahkan orang tua pun akan diberkati. Sayangnya, waktu itu baik, tetapi tidak ada satupun anakku yang memiliki akhir yang baik. Saat memikirkan hal ini, hatiku terasa sakit. Melihatku pucat, Yang Hang mengira bahwa bayi ini menyiksaku. Dia menghiburku sebentar dan pergi setelah makan bersamaku. Ketika dia pergi, aku mendengar si Yuan bergumam. Yang Mulia sangat menantikan pangeran kecil, mengapa dia akan membunuhnya? Nyonya, mengapa Yang Mulia melakukan itu? Tidak ada, Nyonya, aku berkata terlalu banyak, maafkan aku. Aku menatapnya dengan tajam. Bagaimana kamu tahu bahwa Yang Hang membunuh anakku? Apakah kamu juga terlahir kembali? Itu persis seperti yang kupikirkan. Mengatakan bahwa dia telah menghancurkan akarnya. Dia mengatakan bahwa setelah kematianku, Yang Hang membunuh semua pelayan yang merawatku. Setelah mengatakan ini, si Yuan melihat perutku dengan heran. Nyonya, mengapa Yang Mulia melakukan itu? Apakah bayi itu bukan miliknya? Tidak mungkin. Yang Hang tidak subur. Karena saat kecil dia diracuni. Dan setelah meracuninya, orang itu menyebarkan berita itu ke semua orang. Mengatakan bahwa dia telah menghancurkan akarnya. Jadi semua orang tahu bahwa Yang Hang tidak bisa membuat seorang wanita hamil. Aku tidak tahu apakah karena itu, setelah naik tahta, dia tidak mengambil selir. Dan mereka mengebiri semua pria yang dapat masuk ke arena. Saat mereka membunuhku pertama kali, aku berpikir bahwa mungkin Yang Hang percaya bayi itu bukan miliknya. Dan itulah sebabnya dia sangat marah. Dan setelah beberapa saat, aku menemukan bahwa Yang Hang tahu dengan pasti bahwa bayi itu adalah miliknya. Ibuku meminta seorang pengasuh dari istana untuk mengajarkan aturan-aturan kepadaku. Betapa aneh. Jika ia memiliki seorang putri, Yang Mulia tidak menyukainya. Jika ia memiliki seorang pangeran, itu pun tidak diinginkan. Hanya ada 2 jenis kelamin, jika tidak ada yang cocok. Apakah ia tidak menginginkan manusia? Tanpa diduga, aku berdiri dengan cepat dan berkata dengan yakin. Kamu benar. Kaisar kita bukan manusia. Sebelum masuk ke istana, ibu saya meminta seorang pengasuh dari istana untuk mengajari saya peraturan-peraturan tersebut. Di waktu senggangnya, pengasuh itu menceritakan kepadaku tentang masa kecil Yang Hang. Ibu Yang Hang adalah seorang pelayan utama yang melayani kaisar sebelumnya selama bertahun-tahun. Dan setelah mabuk berat, Yang Hang lahir. Setelah melahirkan Yang Hang, ibunya memperoleh status lebih tinggi berkat anaknya dan diangkat menjadi seorang selir.
Sangat dicintai. Tapi wanita yang begitu beruntung itu meninggal setelah melahirkan Yang Heng. Secara resmi mereka berkata bahwa ia meninggal karena pendarahan pasca melahirkan. Tapi pengasuh itu menceritakan bahwa ibu Yang Heng bukanlah manusia, melainkan seekor kucing rakun. Ia berkata bahwa setelah melahirkan, ia menunjukkan bentuk aslinya dan menjadi kucing rakun. Dan Yang Heng lahir sebagai setengah manusia, setengah kucing. Kaisar sebelumnya masuk dan melihat adegan itu. Ia marah lalu membunuhnya dengan sebuah tebasan pedang. Saat itu aku tidak menganggap penting cerita itu. Sekarang aku berpikir bahwa mungkin Yang Heng benar-benar seekor kucing rakun. Tapi aku tidak tahu apakah cerita ini benar. Mata Ziguang bersinar, tapi langsung kembali redup. Jika ini tidak nyata, apa kita tidak akan mati lagi? Saat mendengarnya, aku juga merasa putus asa. Setelah mati berkali-kali, aku tidak lagi takut. Tapi Yang Heng membunuhku setiap kali dengan cara yang semakin kejam. Memikirkan hal ini, aku tidak bisa tidak merasa khawatir. Setelah khawatir selama beberapa waktu, seseorang terlintas di pikiranku. Aku tahu kepada siapa aku harus bertanya tentang ini. Aku membawa Ziguang ke sebuah halaman terpencil di istana. Di sana tinggal pengasuh Yang Heng. Saat ibunya meninggal, kaisar sebelumnya tidak menyerahkannya kepada selir manapun, melainkan membiarkan pengasuh ini merawatnya, tanpa seorang permaisuri yang mendukungnya. Yang Heng mengalami masa kecil yang sulit. Kaisar tidak memperlakukannya seperti anak. Para pangeran, dia bukanlah saudara. Dan para pelayan istana memperlakukannya sesuai pangkat. Para kasim muda sering mengintimidasinya. Ketika Yang Heng menceritakan ini padaku, dia memelukku erat. Karena itu, tak peduli anak mana yang kau berikan padaku, aku akan memperlakukannya dengan baik. Aku akan menjadi ayah yang baik dan tidak akan membiarkan dia mengalami hal yang sama. Saat dia mengatakan ini, dia begitu tulus dan sangat mendambakan kasih sayang keluarga. Apakah semua itu bohong? Aku telah bertemu pengasuh Yang Heng beberapa kali. Dia sangat baik hati. Aku menceritakan rumor yang telah kudengar, dan dia tertawa terbahak-bahak. Siapa yang menceritakan itu kepada kita? Bagaimana mungkin Yang Mulia adalah seekor kucing rakun? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Dia mengatakan bahwa dia bukan hanya pengasuhnya, melainkan dia sendiri yang membantu saat proses persalinan. Dan ibunya meninggal saat melahirkan. Dia tidak pernah berubah menjadi kucing rakun. Rumor di istana ada karena Yang Heng sering dibully. Maka dia menciptakan cerita itu agar mereka percaya bahwa dia adalah iblis kucing dan berhenti mengganggunya. Sambil berkata demikian, pengasuh itu bertepuk tangan dan berkata, "Saya memiliki potretnya di sini." Dia bangkit, menggeledah sebuah peti, dan mengeluarkan beberapa lembar kertas yang kekuningan. Meskipun sudah tua, orang-orang di dalamnya masih terlihat sangat hidup. Penemuan ini membuat kami semakin bingung. Yang Mulia sangat menggemaskan saat kecil. Jadi saya melukis potretnya dari waktu ke waktu. Ziwen dan saya membalik halaman demi halaman hingga sampai ke halaman terakhir. Kami membuka mata lebar-lebar. Ini pasti adalah Yang Heng ketika baru lahir. Ziwen juga menyadarinya, dia menarik lengan bajuku dan berkata, "Ah, bukankah ini?" Dia tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi saya mengerti maksudnya. Ziwen juga pernah melihat anak-anak saya dan mereka identik dengan Yang Heng di potret itu. Penemuan ini membuat kami semakin bingung. Jika Yang Heng adalah kucing rakun, mengapa anak-anakku mirip sekali dengannya? Apa yang salah? Mengapa Yang Heng membunuh anak-anak kita dengan begitu kejam satu persatu? Karena aku tidak menemukan jawaban dari pengasuh. Aku memutuskan untuk mencari Yang Heng. Ketika aku tiba di istananya, dia sedang membuat pedang kayu untuk anak-anak. Saat melihatku, dia memanggilku dan berkata, "Saat bayi lahir, dia bisa bermain dengan ini. Apakah menurutmu dia akan menyukai apa yang telah aku buat?" Aku mengernyitkan dahi sedikit dan melihat mainan di atas meja. Kerincingan, pedang kayu, tombak merah miniatur. Sebelumnya aku berpikir dia melakukannya karena mencintai bayi itu. Sekarang aku menyadari sesuatu yang aneh. Yang Heng tahu bahwa itu adalah seorang anak perempuan, tetapi dia membuat mainan untuk anak laki-laki. Aku mencoba menguji dia sambil menggigit bibirku. "Yang Mulia, sebenarnya Anda lebih suka anak laki-laki, bukan?" Yang Heng berdiri diam dan setelah beberapa saat berkata, "Yang Yao, apakah kau ingin tahu yang sebenarnya?" "Yang Mulia, jika benar-benar menginginkan anak laki-laki, aku tidak peduli, laki-laki atau perempuan sama saja bagiku. Aku membuat ini bukan hanya untuk bayi, tetapi juga untuk diriku sendiri." Yang Heng mengatakan bahwa kaisar sebelumnya suka membuat mainan, tetapi semuanya hanya untuk pangeran-pangeran lainnya. Tidak pernah ada apa-apa untuk Yang Heng. Dan dia mengatakan padaku bahwa dia tidak hanya membuat mainan untuk anak laki-laki, tetapi juga untuk anak perempuan. Dia memegang tanganku dan membuka sebuah lemari, penuh dengan boneka kain yang buruk rupa. Dia berkata dengan malu, "Karena aku tidak pandai menjahit, aku tidak pernah menunjukkannya padamu. Yang Yao, tenanglah dengan bayinya. Meskipun dia monster, aku akan tetap mencintainya." Aku mengambil sebuah boneka dan menatapnya lama. Kemudian aku mengangguk. Begitu aku kembali ke istana, Si Yuan langsung membawaku masuk ke dalam kamar. Setelah memastikan tidak ada yang mendengar, dia berbisik kepadaku.
Nyonya, larilah. Apa? Si Wen berkata dengan gugup. Nyonya, larilah sekarang. Dia mengeluarkan sebuah paket entah dari mana dan memberikannya ke tanganku. Si Jinping berkata, aku telah memikirkan ini. Lebih baik kita bertiga mati lagi. Mari kita selamatkan Anda dan putri kecil. Aku sudah mengatur segalanya. Ada seseorang yang menunggu di pintu belakang ketika Anda keluar dari istana. Aku akan berpura-pura menjadi Anda ketika Yang Mulia menemukanku. Mereka pasti sudah keluar dari kota. Nyonya saya menatap si Yuan untuk waktu yang lama. Aku mengembalikan paket itu kepadanya dan memintanya untuk menyimpannya. Tapi si Yuan merasa gelisah. Ah Nyonya, jangan ragu. Jika Anda tidak melarikan diri sekarang, itu akan terlalu terlambat. Aku menarik napas dalam-dalam dan memberitahu si Yuan bahwa semuanya baik-baik saja. Aku sudah tahu jenis kelamin anak yang diinginkan Zhang Heng. Jangan ragu lagi Yang Mulia, kalau tidak lari sekarang, benar-benar sudah tidak akan sempat. Saya menarik napas dalam-dalam, dan berkata kepada Ziyuan bahwa tidak apa-apa. Saya sudah tahu apa jenis kelamin anak yang diinginkan. Jiang Heng dari bayi yang akan lahir dari rahim saya. Tidak peduli laki-laki atau perempuan, bahkan jika itu seekor anjing sekalipun, dia tetap menginginkannya. Ziyuan jadi bingung oleh perkataan saya. Yang Mulia, apa yang Anda katakan? Jika Kaisar benar-benar menginginkan anak di dalam kandungan Anda, kenapa dia sudah mencoba membunuh kita berkali-kali? Melihat ekspresi yakin saya, Ziyuan mengira saya telah dicuci otak lagi oleh Jiang Heng. Ia berbicara dengan nada cemas, Yang Mulia, sadarlah, apa Anda lupa dengan apa yang terjadi pada kehidupan Anda sebelumnya? Jika Anda melahirkan lagi kali ini, takutnya kita akan dihukum mati. Tidak Ziyuan, kali ini kita pasti tidak akan mati. Tapi ada beberapa hal yang belum bisa saya pastikan. Maka dari itu, saya butuh kamu untuk membantu saya melakukan sesuatu. Nanti saya akan memberitahumu kebenarannya. Setelah mendengar perkataan saya, meski Ziyuan tidak memahami sepenuhnya maksud tindakan saya, dia tetap mengangguk dan setuju. Hari kelahiran saya akhirnya tiba. Pada hari itu, Jiang Heng bahkan tidak menghadiri sidang istana. Para tabib dari istana medis tinggi menunggu di luar kamar saya. Ramuan terbaik sedang direbus di atas api. Selalu siap untuk memulihkan tenaga saya. Jiang Heng bahkan memanggil 3 bidan berpengalaman untuk membantu kelahiran saya. Sebelum melahirkan, Jiang Heng sudah duduk di samping tempat tidur saya. Dia menggenggam erat tangan saya. Jangan takut, aku akan selalu di sini menemani kamu. Sampai anak kita lahir. Sejak zaman dahulu, melahirkan dianggap sebagai bencana yang penuh darah. Para pria selalu menghindarinya sejauh mungkin. Yang Mulia, bahkan mengabaikan tabu dan tetap berada di sisinya. Ketulusan ini, benar-benar, langka. Ini menunjukkan cintanya kepada Yang Mulia. Sangat mendalam. Tidak biasa, memang luar biasa. Kaisar benar-benar menginspirasi rasa hormat, tetapi jika ini adalah masa lalu, orang-orang bilang aku beruntung. Mereka bilang, saya memiliki nasib baik. Dalam hati, saya merasa sangat manis. Tapi sekarang setelah mengetahui wajah asli Jiang Heng, saya hanya merasa jijik. Jiang Yao, kamu benar-benar naif. Jiang Heng belum selesai berbicara. Saya langsung mengeluarkan sebuah boneka, kain dari selimut. Saat melihat boneka kain itu, mata Jiang Heng langsung memerah. Bagaimana kamu bisa mendapatkan ini? Kembalikan padaku. Saya diam-diam menatapnya, tahu bahwa sosok di depan saya ini adalah Jiang Heng yang sebenarnya. Saya berkata padanya, kalau kamu mau, maka antarkan aku keluar dari istana Jiang Heng. Dia menatap tajam boneka kain di tanganku. Akhirnya, hampir sambil menggertakkan giginya, dia berkata, antarkan dia keluar dari istana. Saya mengikuti perintahnya, dan kereta kuda melaju dengan cepat di bawah malam yang gelap. Saya tiba di kuil tua tak terurus di pinggiran kota. Dengan cepat, saya meletakkan boneka kain itu di bawah altar. Saya berpura-pura berjalan ke arah selatan. Padahal saya melewati jalan rahasia untuk kembali ke ruang rahasia di istana. Ziyuan memeluk bayi yang tidur dengan tenang. Nyonya, akhirnya Anda kembali. Saya menerima bayi dari pelukannya. Tak bisa menahan diri untuk menggoda bayi itu sebentar. Ziyuan akhirnya tak tahan lagi. Nyonya, saya masih tidak mengerti, mengapa Yang Mulia sampai mengalah hanya karena sebuah boneka kain. Itu bukan boneka kain biasa. Saya menghela napas. Pada titik ini, memang sudah tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Saya sudah memeriksanya dengan teliti. Di antara boneka kain yang jelek itu, hanya yang satu ini, jahitannya paling berantakan. Di dalam yang paling tua pun tidak diisi dengan kapas biasa, melainkan dicampur dengan ramuan khusus dan abu mengapung, serta potongan rambut dan serpihan kuku manusia. Jadi boneka kain ini bukan benda mati. Seharusnya hidup. Hidup. Dengan kata lain, di dalam boneka kain ini, ada jiwa seorang anak. Apakah kamu ingat? Aku pernah memberitahumu seperti apa anak yang diinginkan Jiang Heng. Yang dia inginkan adalah anak yang ada di dalam boneka kain itu. Hidup. Dengan kata lain, di dalam boneka kain ini ada jiwa seorang anak.
Apakah kamu ingat saat aku mengatakan bahwa aku tahu jenis anak seperti apa yang diinginkan Jiang Heng? Anak yang dia inginkan adalah anak di dalam boneka kain itu? Ziyuan terkejut berkali-kali karena ucapanku. Jangan bicara tentang Ziyuan yang terkejut, bahkan ketika aku mengetahui semuanya, aku sama sekali tidak menduga. Untuk pertama kalinya aku merasa ragu. Itu terjadi ketika aku melihat ucapan pengasuh. Dalam ucapan itu, Jiang Heng saat kecil hanya seorang diri, namun dalam ucapan berikutnya, ada seorang perempuan, tambahan, meskipun perempuan itu jarang muncul, tapi aku langsung mengenalinya. Perempuan itu adalah salah satu selir kaisar sebelumnya, yang bernama Mu Zisui. Di istana belakang Jiang Heng, hanya ada aku seorang, maka kebutuhan makan, pakaian, dan barang-barang selir kaisar sebelumnya dikelola olehku. Semua selir itu pernah aku lihat. Mu Zisui adalah salah satu yang paling tidak mencolok di antara mereka. Dulu aku juga berpikir, Jiang Heng bersikap baik kepada semua selir kaisar sebelumnya, karena dia memiliki hati yang besar dan penuh kasih. Setelah aku membaca ucapan itu, baru aku menyadari bahwa itu tidak benar. Dalam ucapan itu, dua orang tampak sangat santai. Mereka terlihat seperti pasangan yang intim. Dulu aku diam-diam mencari tahu bahwa sebelum menikah dengan kaisar sebelumnya, Mu Zisui pernah merawat Jiang Heng untuk beberapa waktu. Pada hari ketika Mu Zisui menarik perhatian kaisar sebelumnya, tepat di hari ulang tahun Jiang Heng yang ke-16. Saat dia mengganti pakaian, dia bersenandung lagu rakyat Jiangnan. Lagu itu didengar oleh kaisar sebelumnya, yang baru saja kembali dari tur ke selatan. Ia meminta seluruh aktivitas dihentikan selama 1 batang dupa. Malam itu, ia dibawa ke istana tidur dengan selimut sutra mewah. Lagu kecil Jiangnan yang ia nyanyikan saat ganti baju didengar oleh kaisar pendahulu yang kembali dari tur selatan, dan tandu berhenti selama 1 dupa malam itu. Dia diantar oleh pengawal kerajaan ke istana tidur sejak saat itu. Jiang Heng sepertinya berubah menjadi orang yang berbeda. Ia mulai bertarung mati-matian di arena berkuda, dan memanah. Bergadang semalaman di aula Wenhua. Akhirnya, kaisar pendahulu memperhatikannya. Pangeran yang pendiam ini diberi kesempatan untuk terlibat dalam urusan pemerintahan. Sejak Jiang Heng naik dengan cepat, ia tidak pernah lagi mencari darah kayu. Semua orang mengira mereka telah putus hubungan. Sebenarnya tidak. Mereka berdua berselingkuh diam-diam. Mereka bahkan melahirkan seorang anak laki-laki, tetapi anak itu segera diketahui menderita penyakit serius. Jiang Heng diam-diam mencari semua tabib terkenal di dunia, tetapi tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Pada saat-saat kritis, ia akhirnya menemukan seorang praktisi seni jalan pintas yang menggunakan seni untuk mentransfer kesadaran anak itu ke dalam sebuah boneka. Anak itu disembunyikan oleh Jiang Heng di tempat rahasia. Setelah mendengar semua rahasia ini, Si Yuan membelalakan matanya. Jiang Heng, mengapa kau harus menikahimu? Jika dia sudah memiliki kekasih, darah kayu juga bisa memberinya anak. Mengapa dia masih membutuhkan aku, wanita dengan kemampuan kehamilan baik ini? Jadi, kenapa Jiang Heng ingin menikahimu? Kalau dia sudah punya orang yang dicintai, Mu Zisui juga bisa melahirkan anak untuknya. Kenapa dia masih membutuhkan aku, wanita yang subur ini? Alasannya, tentu saja karena setelah Mu Zisui melahirkan anak itu, dia kehilangan kemampuan untuk melahirkan lagi. Lalu, karena kehilangan anak, dia kehilangan semangat untuk hidup. Jadi, selama bertahun-tahun ini, Jiang Heng terus mencari cara untuk menghidupkan kembali anak itu. Saat sampai di sini, Si Yue memahami sesuatu. Dia melihat ke arah anak yang ada di pelukanku. Dia berkali-kali membunuh anak-anak kalian berdua. Apakah ini, karena anak ini, bisa membuat anak itu hidup kembali? Aku mengangguk. Jika Jiang Heng pada waktu tertentu, membunuh kami ibu dan anak secara bersamaan, dia bisa menyelesaikan teknik pertukaran nyawa. Jadi, terlepas dari apakah anak yang aku lahirkan, laki-laki, atau perempuan, Jiang Heng tetap akan membunuhnya. Ziyue membutuhkan waktu lama untuk mencerna informasi ini sepenuhnya. Lalu, Nyonya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita harus bersembunyi di ruangan gelap ini? Seumur hidup. Sebelum aku sempat berbicara, pintu ruangan gelap itu tiba-tiba bergoyang. Lalu seseorang membukanya dari luar, cahaya lampu menerangi sosok Jiang Heng. Suaranya yang dalam terdengar, Chen Yao, ternyata kamu benar-benar ada di sini. Saat aku melihatnya, aku mundur 2 langkah. Secara refleks, aku memeluk anakku erat-erat. Bagaimana kamu tahu aku ada di sini? Dia belum menjawab. Ziyue langsung merebut anak itu dari pelukanku. Lalu berbalik dan menyerahkan anak itu kepada Jiang Heng. Yang mulia, anak ini sudah saya rebutkan untuk Anda. Pikirkanlah anakmu sendiri. Kamu ternyata ada di sini. Bagaimana kamu tahu bahwa aku ada di sini? Dia belum menjawab. Ziyuan langsung merebut anak itu dari pelukanku. Dia berbalik dan menyerahkan anak itu di depan Jiang He yang mulia. Anak ini, aku sudah merebutnya untukmu. Aku menengadah, memandang Ziyuan dengan tidak percaya. Ziyuan, apa kamu gila? Mengapa kamu melakukan ini? Itu berarti selama ada satu yang tidak mati,
Aku hanya tidak ingin mati lagi. Selama aku mengikutimu, aku yakin aku akan mati. Kamu pikir kalau kamu memberitahunya, kamu akan tetap hidup. Sekarang kamu tahu semua kebenarannya. Apakah kamu masih ingin hidup? Aku tidak hanya memberitahunya, bahwa kamu menyembunyikan anak ini di sini. Aku juga sudah mengungkapkan rahasia reinkarnasi kita. Karena setiap kali kita bertiga, selalu bereinkarnasi. Itu berarti selama ada satu yang tidak mati, siklus ini akan berakhir. Setelah itu, selama aku meminum ramuan bisu, maka tidak akan ada masalah sama sekali. Yang Mulia juga sudah berjanji padaku, dia akan memberiku kekayaan dan kemewahan yang tak terbatas. Kamu pikir menjadi bisu berarti semuanya akan beres? Kamu masih punya tangan? Kamu masih punya kaki? Kamu tetap saja bisa membocorkan rahasia. Diam. Di saat seperti ini, kamu masih sempat memikirkan orang lain. Pikirkan tentang anak-anakmu sendiri. Baru saja dia selesai berbicara. Dia langsung mengangkat anak itu tinggi-tinggi, di atas kepalanya. Jangan. Jiang He. Waktu yang kamu inginkan sudah terlewat. Membunuh, dia sekarang juga tidak ada gunanya. Gelombang sungai, yang bergulung. Jin makhluk kecil tak tahu malu. Aku membiarkanmu melahirkan di saat ini. Hanya untuk mengenang Yoerku, selama waktu yang begitu lama ini, apa yang kutanam di dalam tubuhmu sudah mulai bereaksi. Tidak peduli kapan kau dan anak ini mati, Yoer akan kembali. Pergilah mati kalian. Jangan. Kau akan menyesali ini. Tidak peduli kapan kamu dan anak ini mati. Ikan akan kembali. Kalian pergi mati saja. Jangan. Kamu akan menyesal. Setelah selesai bicara, Jiang Heng melonggarkan tangannya. Anak itu jatuh langsung di depan saya. Selanjutnya, giliranmu. Saya mundur 2 langkah. Ekspresi kesedihan di wajah, dalam sekejap berubah menjadi rasa puas. Jiang Heng. Kalau tidak, lihatlah anak ini. Apakah ini yang kamu inginkan? Jiang Heng berbicara dengan tidak sabar. Sampai pada titik ini, kamu masih ingin bermain trik apa lagi? Jiang Heng memegang pedang. Untuk membuka benteng di tubuh anak itu, ketika dia melihat wajah asli anak itu, dalam sekejap matanya menjadi merah darah. Dengan terisak dia berkata, ikan kecil. Jiang Heng mendongak melihat saya. Matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Bagaimana bisa kamu? Bagaimana saya bisa tahu? Tempat persembunyiannya? Ingin menjaga tubuh tidak membusuk, menggunakan teknik rahasia, meletakkannya di tempat gelap, menyembunyikannya di tempat yang dingin. Saat hari itu kamu menunjukkan boneka kain kepadaku. Saya merasa lemari itu milikmu. Di belakangnya ada tanda dingin. Jadi, saat saya mencari boneka kain, saya juga menemukan ruang rahasia itu secara alami. Jiang Heng, oh Jiang Heng. Dalam perang, tipu muslihat tidak pernah dilarang. Prinsip sesederhana ini pun kamu tak pahami. Pantas saja kamu tak bisa melindungi orang yang kamu cintai. Jiang Heng, oh Jiang Heng. Taktik perang, hal tidak sesederhana ini pun kau tidak mengerti. Pantas saja kau tidak bisa melindungi orang yang kau cintai. Jiang Heng sangat terprovokasi olehku. Ia menggertakkan gigi sambil menyebut namaku. Ruh iblis. Kau wanita jahat. Aku akan mengirimkanmu ke akhirat sekarang juga. Ia begitu sedih hingga nyaris putus asa. Ia mengangkat pedangnya, dan menyerangku. Namun sebelum pedangnya mengenai tubuhku, sebilah pisau muncul di belakangnya. Pisau itu langsung menusuk dadanya. Jiang Heng menoleh. Ia melihat wajah Ziyuan. Ternyata, kalian adalah sekutu. Tidak heran. Belum selesai berbicara, Jiang Heng sudah jatuh tersungkur ke tanah. Kalimat berikutnya, tidak sempat ia ucapkan. Tapi aku tahu. Sebenarnya apa yang Ziyuan katakan padanya, adalah atas perintah dariku. Tepat seperti yang sudah kuperkirakan. Jiang Heng ini, orang yang terlalu sombong. Ia tidak pernah berpikir 2 wanita bisa mengalahkannya. Karena itulah ia akhirnya menanggung akibat ulahnya sendiri. Kekuatan kekaisaran terlalu besar. Kami bertiga mungkin bisa melarikan diri untuk sementara waktu. Tetapi tidak selamanya. Satu-satunya cara untuk memecahkan kebuntuan ini, adalah melalui Jiang Heng. Jika kami tidak membunuhnya, kami akan terjebak dalam lingkaran kematian ini selamanya. Perjalanan hidup ini telah menunjukkan segalanya. Aku tidak pernah lagi percaya pada orang-orang kerajaan. Maka dari itu, setelah Jiang Heng meninggal, putri berbakatku naik tahta dan menjadi seorang kaisar wanita dari generasi baru. Adapun Mu Zisue, saat muda, dia tidak bisa bersama dengan orang yang dicintainya, melahirkan seorang anak, tapi anak itu adalah seorang yang sakit-sakitan. Aku sangat merasa kasihan padanya. Maka, aku memerintahkan seseorang untuk memberinya, Yi Zhang Hong, kematian dengan kain sutra merah panjang, agar dia bisa bersatu kembali dengan Jiang Heng. Setelah naik tahta, aku mereformasi sistem pemerintahan, mengurangi pajak yang berlebihan, dan dunia perlahan-lahan menjadi damai.